Pernahkah kalian merasa baru saja menerima notifikasi gaji masuk, tapi 3 hari kemudian saldo ATM sudah menunjukkan angka yang mengkhawatirkan? Fenomena ini sangat nyata, di mana kita sering terjebak dalam gaya hidup yang jauh melampaui pendapatan kita. Banyak orang berkata ini adalah self-reward setelah lelah bekerja sebulan penuh. Tapi apakah benar demikian? Mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kopi mahal itu benar-benar penghargaan atau sekadar pelarian? Hari ini kita akan membongkar realita pahit di balik gaya hidup 10 juta dengan gaji 5 juta. Jangan sampai kita menjadi penjajah bagi masa depan kita sendiri yang seharusnya cerah. Halo semuanya, saya Dedi. Dan di video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya keluar dari lingkaran setan finansial. Saya akan membagikan strategi praktis untuk mengelola gaji 5 juta agar tetap bisa menikmati hidup tanpa harus mengorbankan masa depan. Kita akan membahas tentang psikologi pengeluaran, jebakan media sosial, hingga cara menyusun anggaran yang realistis. Video ini bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi perspektif agar kita semua bisa mencapai kebebasan finansial yang sesungguhnya. Pastikan kalian menonton sampai habis, karena ada tips rahasia di akhir video. Selamat datang di perjalanan menuju finansial yang lebih sehat. Mari kita mulai dengan angka yang sederhana namun mematikan. Gaji 5 juta, gaya hidup 10 juta. Perbedaan 5 juta itu tidak datang dari langit, melainkan dari utang, kartu kredit, atau pinjaman online yang bunganya mencekik. Banyak dari kita yang merasa harus tampil wah di depan teman-teman atau di media sosial agar dianggap sukses. Padahal, kekayaan sejati tidak diukur dari apa yang kita pakai, melainkan dari apa yang kita simpan dan investasikan. Mengikuti tren tanpa memperdulikan saldo bank adalah resep sempurna menuju bencana keuangan. Kita perlu menyadari bahwa validasi orang lain tidak akan membayar tagihan kita di masa depan. Istilah self-reward seringkali disalahgunakan sebagai tameng untuk pemborosan yang tidak perlu. Kita merasa berhak membeli barang mewah hanya karena kita telah bekerja keras, tanpa melihat kondisi dompet yang sebenarnya. Sebenarnya, self-reward yang paling tulus adalah memberikan keamanan finansial bagi diri kita sendiri di masa tua nanti. Membeli tas bermerek saat cicilan motor belum lunas bukanlah hadiah, itu adalah beban tambahan. Kita harus mulai mengubah pola pikir dari memuaskan keinginan sesaat menjadi membangun aset jangka panjang. Bayangkan betapa tenangnya hidup jika kita punya dana darurat yang cukup untuk 1 tahun ke depan. Masa depan adalah sesuatu yang abstrak, sehingga kita sering mengabaikannya demi kesenangan hari ini. Namun, menjajah masa depan sendiri berarti kita sedang mencuri waktu dan tenaga dari diri kita yang lebih tua dan mungkin lebih lemah. Setiap rupiah yang kita habiskan secara impulsif hari ini adalah potensi jutaan rupiah yang hilang di masa depan karena efek bunga berbunga. Kita perlu belajar menunda kesenangan atau delayed gratification untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Hidup hemat bukan berarti hidup menderita, melainkan hidup dengan penuh kesadaran dan prioritas yang jelas. Mari kita mulai berdamai dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa memiliki segalanya sekaligus. Langkah pertama untuk memperbaiki ini adalah dengan melakukan audit keuangan secara jujur dan mendalam. Catat setiap pengeluaran, sekecil apapun itu, mulai dari parkir hingga biaya langganan aplikasi yang jarang digunakan. Seringkali kita terkejut melihat betapa banyak uang yang bocor halus pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah signifikan. Tanpa data yang akurat, kita hanya bisa menebak-nebak kemana perginya uang kita setiap bulannya. Gunakan aplikasi atau buku catatan sederhana untuk memonitor arus kas kalian secara rutin. Kesadaran akan pengeluaran adalah kunci utama untuk mengendalikan nafsu belanja yang seringkali muncul tiba-tiba. Setelah audit, mari kita terapkan aturan emas 50-30-20 sebagai fondasi anggaran kita. Alokasikan 50% dari gaji untuk kebutuhan pokok seperti sewa tempat tinggal, makan, dan tagihan wajib. Kemudian, gunakan 30% untuk hiburan atau keinginan. Dan inilah batas maksimal self-reward kalian agar tetap terkontrol. Sisanya, 20% wajib masuk ke dalam tabungan atau investasi sebelum uang tersebut sempat disentuh untuk hal lain. Jika gaji kalian 5 juta, maka 1 juta rupiah harus langsung diamankan di awal bulan tanpa kompromi. Disiplin dalam menjalankan pembagian ini akan membuat hidup kalian jauh lebih teratur dan tenang. Tekanan sosial adalah musuh terbesar dalam mengelola keuangan, terutama di era media sosial seperti sekarang. Kita sering merasa tertinggal saat melihat teman mengunggah foto liburan mewah atau gadget terbaru mereka. Ingatlah bahwa apa yang ditampilkan di media sosial hanyalah cuplikan terbaik, bukan realita finansial mereka yang sebenarnya.
Mungkin saja mereka sedang mencicil barang tersebut dengan susah payah atau bahkan menggunakan uang orang tua. Jangan biarkan standar kebahagiaan orang lain mendikte cara kalian menghabiskan uang hasil kerja keras sendiri. Fokuslah pada tujuan jangka panjang kalian, bukan pada tepuk tangan semu di kolom komentar foto kalian. Banyak yang bertanya, bagaimana jika gaji 5 juta memang benar-benar hanya cukup untuk makan dan transportasi? Jika itu masalahnya, maka solusinya bukan sekadar berhemat, tapi juga mencari cara untuk meningkatkan pendapatan atau income stream. Manfaatkan waktu luang untuk mempelajari keterampilan baru yang bisa dijual atau mencari pekerjaan sampingan yang halal. Di era digital ini, peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan sangat terbuka lebar bagi mereka yang mau berusaha. Namun, ingatlah bahwa penambahan pendapatan harus diikuti dengan pengendalian gaya hidup. Jangan sampai penghasilan naik, pengeluaran pun ikut melesat. Konsistensi adalah kunci agar tambahan uang tersebut tidak habis tanpa bekas. Investasi seringkali dianggap rumit dan hanya untuk orang kaya. Padahal sekarang siapa saja bisa mulai dengan modal kecil. Mulailah dengan instrumen yang aman seperti reksadana pasar uang atau emas sebelum mencoba saham atau instrumen beresiko tinggi. Yang terpenting bukanlah seberapa besar nominalnya di awal, melainkan kebiasaan untuk menyisihkan uang secara rutin setiap bulan. Waktu adalah sahabat terbaik bagi investor. Semakin dini kalian memulai, semakin besar peluang aset kalian bertumbuh. Jangan menunggu kaya untuk mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar kalian bisa menjadi kaya secara finansial dan mental. Edukasi diri kalian terus-menerus mengenai dunia investasi agar tidak terjebak investasi bodong. Mari kita bahas tentang jebakan diskon dan promo tanggal kembar yang sering kali menghancurkan anggaran bulanan. Promo-promo tersebut didesain sedemikian rupa untuk membuat kita merasa rugi jika tidak membeli. Padahal sebenarnya kita rugi karena membeli barang yang tidak dibutuhkan. Sebelum menekan tombol checkout, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya akan tetap membeli barang ini jika harganya normal? Tunggulah selama 24 jam sebelum memutuskan untuk membeli barang yang bersifat keinginan untuk meredam emosi sesaat. Seringkali setelah 24 jam berlalu, keinginan itu akan hilang dan kita menyadari bahwa kita tidak benar-benar membutuhkannya. Hemat bukan berarti pelit, tapi berarti cerdas dalam memilih mana yang benar-benar memberikan nilai. Gaji 5 juta sebenarnya adalah modal yang cukup untuk memulai hidup mandiri jika dikelola dengan bijak dan tanpa pretensi. Banyak orang yang sukses berawal dari gaji yang bahkan lebih kecil, namun mereka memiliki mentalitas pembelajar dan pejuang. Jangan pernah merasa rendah diri dengan gaji kalian sekarang, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh merek sepatu yang dipakainya, melainkan oleh integritas dan tanggung jawabnya. Kelola apa yang ada di tangan kalian hari ini dengan sebaik-baiknya agar kalian dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar esok. Ingatlah, kekayaan adalah tentang kebebasan waktu, bukan tentang kepemilikan barang mewah yang menyita waktu. Salah satu cara efektif untuk menekan pengeluaran adalah dengan membawa bekal dari rumah daripada makan di luar setiap hari. Biaya makan siang di kantor mungkin terlihat kecil, tapi jika dikumpulkan selama sebulan, jumlahnya bisa sangat signifikan untuk ditabung. Selain lebih hemat, memasak sendiri juga jauh lebih sehat karena kita tahu persis bahan apa yang digunakan dalam makanan kita. Ini adalah bentuk self-reward yang sesungguhnya, menjaga kesehatan tubuh sekaligus kesehatan dompet di saat bersamaan. Ajaklah teman kantor untuk melakukan hal yang sama agar kalian tidak merasa terasing saat jam istirahat tiba. Perubahan kecil dalam kebiasaan harian akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Kita juga perlu membicarakan tentang dana darurat, yang seringkali dilupakan oleh banyak orang hingga keadaan mendesak terjadi. Dana darurat adalah uang yang khusus disisihkan untuk kejadian tak terduga, seperti sakit, perbaikan kendaraan, atau kehilangan pekerjaan. Tanpa dana darurat, satu kejadian sial saja bisa membuat seluruh rencana keuangan kita berantakan dan memaksa kita berutang. Idealnya, dana darurat minimal berjumlah 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan kalian dan harus disimpan di tempat yang mudah diakses. Mulailah membangun dana darurat ini sedikit demi sedikit. Bahkan 100.000 per bulan pun akan sangat berarti di kemudian hari. Keamanan finansial dimulai dari kesiapan kita menghadapi ketidakpastian hidup. Penting bagi kita untuk memiliki lingkaran pertemanan yang mendukung pertumbuhan finansial, bukan yang justru memicu pemborosan. Jika teman-teman kalian selalu mengajak nongkrong di tempat mahal yang tak terjangkau, mungkin saatnya kalian berani berkata tidak. Teman yang baik akan mengerti kondisi kalian dan tidak akan menghakimi berdasarkan gaya hidup yang kalian jalani.
Kalian bisa mengajak mereka melakukan aktivitas yang lebih murah, namun tetap menyenangkan, seperti piknik di taman atau berolahraga bersama. Jangan biarkan gengsi menghancurkan masa depan kalian hanya demi pengakuan dari orang-orang yang mungkin tidak peduli pada kalian. Kelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama dalam mencapai kesuksesan. Masa depan yang kalian jajah hari ini adalah masa di mana kalian mungkin sudah tidak seproduktif sekarang untuk mencari uang. Bayangkan jika di usia tua nanti kalian masih harus bekerja keras hanya untuk membayar utang masa muda yang tidak perlu. Sangat menyedihkan melihat seseorang yang sudah lanjut usia harus terus berjuang karena tidak mempersiapkan masa depannya dengan baik. Dengan mengelola gaji 5 juta secara benar sekarang, kalian sedang membangun jembatan menuju masa tua yang lebih nyaman dan tenang. Jangan biarkan ego sesaat menghancurkan kedamaian jangka panjang yang berhak kalian dapatkan. Setiap keputusan finansial hari ini adalah investasi untuk diri kalian di masa yang akan datang. Mari kita bahas tentang pentingnya asuransi, terutama asuransi kesehatan, sebagai pelindung dari resiko yang bisa menguras tabungan. Banyak orang merasa rugi membayar premi asuransi karena merasa sehat, namun sakit tidak pernah memberikan peringatan sebelumnya. Satu tagihan rumah sakit yang besar bisa menghabiskan seluruh tabungan yang telah kalian kumpulkan selama bertahun-tahun dalam sekejap. Pilihlah asuransi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Tidak perlu yang terlalu mahal, asalkan memberikan perlindungan dasar yang cukup. BPJS Kesehatan adalah salah satu opsi yang sangat terjangkau dan efektif untuk melindungi diri dari biaya medis yang tinggi. Asuransi bukan tentang mengharapkan hal buruk terjadi, tapi tentang persiapan jika hal itu memang terjadi. Salah satu kebiasaan buruk yang sering menjerat adalah menggunakan fitur Pay Later untuk belanja konsumtif yang tidak mendesak. Fitur ini memberikan ilusi bahwa kita mampu membeli sesuatu, padahal kita sebenarnya sedang meminjam dari pendapatan masa depan kita. Bunga Pay Later seringkali terlihat kecil per hari, namun jika diakumulasikan, jumlahnya bisa sangat besar dan membebani arus kas. Gunakan Pay Later hanya untuk keadaan darurat yang benar-benar mendesak, bukan untuk membeli sepatu baru atau tiket konser. Jika kalian tidak mampu membayar tunai hari ini, kemungkinan besar kalian juga akan kesulitan membayar cicilannya nanti. Belajarlah untuk hidup sesuai dengan kemampuan nyata yang ada di dompet saat ini juga. Seringkali kita merasa bahwa kebahagiaan itu mahal, padahal banyak hal terbaik dalam hidup yang bisa didapatkan secara gratis. Menghabiskan waktu dengan keluarga, membaca buku di perpustakaan, atau sekedar jalan-jalan sore di taman adalah bentuk kebahagiaan yang murni. Kita perlu melatih diri untuk menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana, daripada selalu mencari stimulasi dari konsumerisme. Ketika kita bisa bahagia dengan hal-hal sederhana, tekanan untuk memiliki gaya hidup mewah akan berkurang secara signifikan. Ini adalah bentuk kemerdekaan jiwa yang akan membawa ketenangan luar biasa dalam mengelola keuangan kalian. Kebahagiaan sejati berasal dari rasa syukur, bukan dari tumpukan barang yang kita miliki. Pendidikan finansial adalah investasi terbaik yang bisa kalian berikan untuk diri sendiri dan keluarga kalian nantinya. Luangkan waktu untuk belajar tentang cara kerja uang, perpajakan, dan berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar. Semakin banyak kalian tahu, semakin kecil kemungkinan kalian akan tertipu atau melakukan kesalahan finansial yang fatal. Pengetahuan adalah kekuatan yang akan membantu kalian mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategis terkait masa depan. Kalian bisa mulai dengan menonton video edukasi, membaca blog keuangan, atau mengikuti seminar-seminar yang relevan. Jangan pernah berhenti belajar, karena dunia keuangan selalu berubah dan berkembang setiap harinya. Bagi kalian yang sudah berkeluarga atau berencana untuk itu, komunikasi finansial dengan pasangan adalah hal yang sangat krusial. Banyak konflik rumah tangga berawal dari masalah keuangan yang tidak dibicarakan secara terbuka dan jujur sejak awal. Samakan visi dan misi keuangan kalian, tentukan prioritas bersama, dan buatlah anggaran keluarga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Terbukalah mengenai utang, pendapatan, dan pengeluaran, agar tidak ada rahasia yang bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Kerja sama tim dalam mengelola keuangan akan membuat beban terasa lebih ringan dan tujuan lebih cepat tercapai. Ingatlah bahwa kalian sedang membangun masa depan bersama, jadi transparansi adalah kunci utamanya. Jangan lupakan pentingnya berbagi atau bersedekah, karena ini akan melatih mental kelimpahan dalam diri kalian. Meskipun gaji terbatas, menyisihkan sebagian kecil untuk mereka yang membutuhkan akan memberikan rasa kepuasan batin yang tak ternilai. Berbagi juga mengingatkan kita bahwa masih banyak orang yang kondisinya jauh lebih sulit daripada kita saat ini. Hal ini akan menumbuhkan rasa syukur yang kuat, sehingga kita tidak lagi merasa kekurangan meski hidup dengan sederhana.
Secara psikologis, memberi membuat kita merasa lebih kaya dan lebih berdaya atas uang yang kita miliki. Jadikan berbagi sebagai salah satu pos pengeluaran rutin yang memberikan keberkahan dalam hidup dan keuangan kalian. Kadang kita perlu melakukan financial detox atau puasa belanja selama 1 bulan penuh untuk mengatur ulang keinginan kita. Selama periode ini, kita hanya diperbolehkan membeli kebutuhan yang benar-benar esensial untuk bertahan hidup. Ini adalah latihan yang bagus untuk menyadari mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan impulsif belaka. Kalian akan terkejut melihat betapa banyaknya uang yang bisa dihemat hanya dalam waktu 1 bulan saja. Hasil dari penghemat ini bisa langsung kalian masukkan ke dalam tabungan atau dana darurat sebagai modal awal. Financial detox juga membantu kita melepaskan diri dari ketergantungan pada belanja sebagai hiburan semata. Kita harus waspada terhadap gaya hidup lifestyle creep, yaitu kondisi di mana pengeluaran kita naik seiring dengan kenaikan pendapatan. Saat mendapatkan bonus atau kenaikan gaji, seringkali kita tergoda untuk langsung mengganti HP lama atau makan di tempat yang lebih mewah. Padahal, momen kenaikan gaji adalah kesempatan emas untuk meningkatkan rasio tabungan dan investasi kita secara signifikan. Jika kalian bisa hidup nyaman dengan gaji lama, maka pertahankanlah gaya hidup tersebut meski pendapatan kalian sudah bertambah. Gunakan selisih kenaikan tersebut untuk mempercepat pencapaian target finansial jangka panjang kalian. Jangan biarkan standar hidup kalian terus mengejar kenaikan gaji tanpa ada akhir yang jelas. Mengelola keuangan adalah maraton, bukan sprint. Jadi, jangan berkecil hati jika kalian sesekali melakukan kesalahan atau hilaf belanja. Yang terpenting adalah segera kembali ke jalur yang benar dan belajar dari kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi. Jangan jadikan satu kesalahan sebagai alasan untuk menyerah dan kembali ke pola hidup boros yang lama. Berikan penghargaan kecil pada diri sendiri saat berhasil mencapai target tabungan tertentu agar proses ini tetap menyenangkan untuk dijalani. Konsistensi dalam jangka panjang jauh lebih berharga daripada usaha keras yang hanya dilakukan selama 1 atau 2 minggu. Tetaplah fokus pada gambaran besar tentang masa depan yang ingin kalian bangun dengan tangan sendiri. Ingatlah bahwa setiap kali kalian menabung, kalian sedang membeli kebebasan di masa depan untuk diri kalian sendiri. Kebebasan untuk tidak perlu khawatir saat ada masalah mendesak, kebebasan untuk memilih pekerjaan yang kalian cintai, dan kebebasan untuk pensiun dengan tenang. Gaji 5 juta hanyalah angka. Yang menentukan kualitas hidup kalian sebenarnya adalah cara kalian mengelolanya dengan bijak. Jangan biarkan diri kalian menjadi budak dari keinginan orang lain atau tren yang tidak ada habisnya. Jadilah tuan atas uang kalian sendiri, bukan sebaliknya, di mana uanglah yang mengatur setiap gerak-gerik dan emosi kalian. Kalian punya kendali penuh untuk mengubah arah masa depan finansial kalian mulai dari detik ini juga. Sebagai penutup bagian materi, saya ingin menekankan bahwa self-reward terbaik adalah ketenangan pikiran atau peace of mind. Tidak ada barang mewah di dunia ini yang bisa menandingi perasaan tenang saat kita tahu bahwa semua kewajiban finansial kita terpenuhi. Berhentilah menjajah masa depan kalian dengan utang dan gaya hidup yang palsu, karena kalian pantas mendapatkan masa depan yang sejahtera. Mulailah hari ini dengan langkah kecil, baik itu mencatat pengeluaran atau sekedar membatalkan langganan aplikasi yang tidak perlu. Setiap langkah kecil yang kalian ambil hari ini akan berakumulasi menjadi perubahan besar yang akan kalian syukuri di kemudian hari. Percayalah pada proses dan tetaplah disiplin dalam menjaga komitmen pada diri sendiri. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagikanlah kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang dengan masalah serupa. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih sadar finansial dan berhenti saling berlomba dalam kemewahan yang semu. Saya sangat ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Apa tantangan terbesar kalian dalam mengelola gaji saat ini? Apakah kalian punya tips tambahan yang bisa membantu penonton lainnya untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan? Mari kita saling mendukung dan belajar bersama, agar kita semua bisa mencapai kesuksesan finansial yang hakiki. Terima kasih sudah menonton dengan penuh perhatian hingga bagian ini. Kesuksesan finansial bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita kelola untuk kebaikan masa depan kita. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai, karena waktu terbaik untuk mulai adalah sekarang juga, bukan besok atau bulan depan. Teruslah mengedukasi diri, berani mengambil keputusan sulit demi masa depan, dan jangan pernah menyerah pada keadaan yang ada. Kalian adalah arsitek bagi masa depan kalian sendiri, jadi bangunlah dengan pondasi yang kuat dan material yang berkualitas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang akan membahas lebih dalam tentang strategi finansial dan pengembangan diri lainnya. Tetap semangat dan tetaplah menjadi pribadi yang bijak dalam setiap keputusan yang diambil.
Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat yang akan saya bagikan setiap minggunya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini, agar kita bisa terus berbagi inspirasi positif kepada lebih banyak orang. Follow juga media sosial saya untuk konten harian yang lebih singkat dan praktis tentang dunia keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah bijak, tetaplah hemat, dan salam sukses untuk kita semua. Ingat, masa depanmu ada di tanganmu sendiri.